Hai semuanya, apa kabarmu kali ini? Semoga kamu dalam keadaan utuh dan juga damai. Oke, coba deh kita lihat rumah kita, lihat kamar kita, lihat lemari atau rak buku kita sebentar. Jujur ya, seberapa banyak nih kristal, keris, garam doa, tarot deck, termasuk buku spiritual yang belum tamat dibaca? Atau sertifikat kelas healing yang sudah kamu kumpulkan dalam setahun atau mungkin 2 tahun terakhir ini, tapi tidak ada perubahan mindset, belief system, dan lifestyle yang signifikan di realitas hidup sehari-hari. Mungkin kamu sudah mengeluarkan jutaan rupiah untuk kursus, sudah punya semua tool termewah, tapi kok masalah ya sama aja. Seperti entah itu kecemasan, masih sulit mengelola emosi, kebiasaan menunda, atau hubungan yang toksik masih terus muncul. Kalau kamu mengangguk atau ada sensasi guilty dalam hati, santai, relax. Ini bukan tentang menyalahkan tools atau kelas-kelas bahkan spiritual mentor dan pengajarannya ya. Tetapi kita perlu melihat dari perspektif lain dan lebih jujur soal kecenderungan konsumerisme spiritual yang tanpa sadar nih menjerat kita karena kita belum ikhlas untuk mengalami perubahan hidup yang sesungguhnya. Ya, ikhlas kalau kita ditanya ikhlas akan jawab ikhlas, tapi ikhlas nggak untuk ikhlas. Ikhlas ini adalah saat logika dan perasaan kita tidak lagi bertentangan. Jadi ini tentang sebuah toxic spirituality yang menggunakan belanja dan koleksi untuk melakukan spiritual bypass. Ya, karena malas atau tidak mau berproses sehingga mau yang instan aja. Atau sesederhana memang kita nggak mau berubah. Ya, kita harus berani mengakui bahwa ternyata yang kita kejar adalah hidup tanpa masalah, tapi nggak perlu usaha self-development. Makanya kita berharap miracle, mujizat, dan seringkali itu kita akan menggunakan tools-tools yang fancy. Oke, bagi kamu yang baru bergabung di channel ini, aku Rin, seorang energy healer dan spiritual guide. Aku percaya bahwa kesejahteraan sejati itu datang dari penyelarasan internal antara soul, body, and mind. Menurutku, kualitas spiritualitas sejati harusnya membuat kita lebih kaya di dalam, bukan objek atau benda apa yang kita miliki, bukan juga validasi dari kelas-kelas spiritual yang sudah diikuti. Oke, yuk kita kenali nih. Kita berkenalan dengan 3 tanda kalau kamu mulai atau sedang terjebak dalam jebakan spiritual bypass lewat belanja. Sebelumnya yuk kita pahami dulu apa sih bedanya alat atau tool dengan solusi. Energi dan spiritualitas itu mirip latihan fisik. Ya coba kamu bayangin ya, kamu nge-gym gitu. Kristal, keris, atau alat ritual dan kelas itu adalah alat bantu. Ya seperti di gym ya, ada gym equipmentnya, ada perlengkapannya, ada alat-alat yang bisa dipakai seperti dumbbell dan teman-temannya. Nah, mereka adalah katalis yang membantu mind dan soul kita bisa fokus. Karena frekuensi kristal bisa menenangkan body dan ilmu baru bisa menstimulasi mind, pikiran. Tapi ya sekedar membeli alat saja tidak sama dengan melakukan latihannya. Konsumerisme spiritual adalah ketika kita mengganti kerja batin yang sulit dan konsisten, yaitu ini penyelarasan mind and soul, kita ganti dengan sensasi instan dari pembelian eksternal. Jadi kayak kita merasa sudah spiritual hanya karena sudah punya barangnya, hanya karena ikut kelas si guru atau si suhu ABCDFG. Padahal kita sedang menghindari akar masalah kita yang sesungguhnya. Ini 3 tanda utama kamu sedang melakukan spiritual bypass lewat belanja. Yang pertama nih, mulai obsesi pada alat. Ya, mengabaikan proses tapi obsesinya pada alatnya ya. Ini seperti ada keyakinan bahwa semakin mahal atau langka alat atau kelasnya, maka semakin cepat nih transformasinya. Kamu mengira kristal high grade bisa membersihkan energi tanpa kamu harus benar-benar introspeksi dan mengubah pola pikir, mind, atau kebiasaan, body, kebiasaan yang sudah rusak ya. Sadari, kekuatan utama energi healing ada pada niat dan konsistensi dirimu. Alat hanyalah seperti pengeras suara, tetapi yang bersuara tetap kamu, tetap diri kamu. Oke, tanda yang kedua yaitu
High sesaat, bypass realita. Ini seperti menggunakan sensasi sedang high. Ini ada rasa bersemangat, excited, atau merasa suci yang didapat dari kelas baru atau pembelian alat baru untuk menghindari menghadapi masalah nyata yang butuh solusi logis serta tindakan nyata. Misalnya, kamu sedang mengalami masalah keuangan. Nah, di sini aspek logika, pikiran ya. Tapi alih-alih membuat anggaran dan disiplin dalam memberdayakan finansial, kamu malah membeli jimat atau mungkin ikut kelas manifesting wealth yang termewah. Ini seperti kayak sebagai pelarian jiwa gitu loh, soul, agar merasa bahwa masalah itu terurus secara spiritual. Nah, ini adalah toksik karena kamu menunda solusi body and mind yang sebenarnya. Gak heran deh kalau spiritual sering dianggap halu dan tidak membumi. Ya karena mayoritas yang belajar spiritual dengan motif yang kurang tepat. Menjadikan spiritualitas itu like a magic gitu. Jadi kayak, well you know, ini yang terjadi di society kan. Stigma tentang spiritual itu agak kurang bagus. Karena selalu terasosiasi dengan tidak menggunakan logika, tidak memberdayakan usaha pribadi gitu loh. Untuk manifestasi dengan cara yang tepat, maunya instan dan ya dengan mindset tidak perlu melakukan apapun, ada kekuatan eksternal yang melakukannya untuk dirinya, dan itu sangat tidak fair. Tidak terjadi transaksi energi yang fair di alam semesta. Dan tanda yang ketiga, mengukur spiritual dengan sertifikat atau koleksi energi toolsnya. Ya, ini keadaan yang merasa lebih unggul atau lebih sadar karena kamu memiliki gelar master dari 5 aliran berbeda, atau karena koleksi kristalmu lengkap nih. Kamu mulai mengukur pencapaian spiritualmu dengan nilai materi. Pahami, spiritualitas yang sehat itu sederhana dan tidak membutuhkan bukti fisik untuk divalidasi. Kesejatian ada pada betapa tenang, logis, dan penuh kasihnya kamu dalam menghadapi hidup sehari-harimu. Bukan cuma saat lagi jam ritualnya ya, tetapi benar-benar saat kamu menjalani kehidupanmu. Itulah wajah kesadaran berspiritual yang sesungguhnya. Dan bagi kamu yang menyadari ternyata mulai konsumerisme spiritual, ini bisa menjadi referensi agar kamu kembali di kesadaran utuh dalam mengendalikan dan juga memberdayakan energimu dengan tepat ya. Oke, ini salah satu cara untuk memutus siklus konsumerisme spiritual selain meditasi nafas. Kita coba latihan. Ini aku beri judul audit emosi sebelum belanja. Nah, setiap kali nih kamu merasakan dorongan kuat untuk membeli alat atau mungkin ikut kelas spiritual yang baru, stop dulu. Ya kurang lebih selama 10 menit. Kamu terkoneksi dulu dalam keadaan sadar. Soul, body, and mind-nya kamu nih lagi rapat internal. Dan kamu bisa melakukan ini ya. Langkah yang pertama yaitu body check. Ini di area pikiran nih. Coba tutup mata sebentar. Kamu tanyakan nih, emosi apa sih yang sedang kurasakan saat ini? Apakah aku merasa cemas, takut gagal, atau takut tidak cukup spiritual? Kemudian cek di kebutuhan sejati, ini untuk menyelaraskan jiwa dan logika. Tanyakan, apakah alat ini akan melakukan kerja batin yang sebenarnya menjadi tanggung jawabku ya? Atau, apakah yang aku butuhkan saat ini adalah diam dan mencatat emosi yang kurasakan, tanpa harus mengeluarkan uang? Nah, ini metode journaling. Nah, kamu renungkan, dan kamu tunda sehari hingga 1 minggu sebelum memutuskan mengikuti kelas atau membeli healing tools. Jangan takut ketinggalan, jangan takut kehabisan. Oke, nah di bagian ini salah satu cara juga untuk mengendalikan diri kamu, mengendalikan emosimu sebelum spending atau menukar itu dengan healing tools yang bisa aja belum tepat atau nggak cocok untuk kamu di fase ini, atau memang tidak kamu butuhkan di fase ini. Seringkali hal yang paling kita butuhkan bukanlah kristal baru, bukanlah jimat baru, bukanlah keris baru, bukanlah kelas baru, atau bukanlah guru yang baru, melainkan keberanian untuk duduk bersama diri kita sendiri dan belajar menghadapi emosi yang sudah lama kita tunda. Itu adalah kerja batin yang sesungguhnya. Kadang nih sudah kepenuhan informasi kita yang berkaitan dengan spiritualitas.
Dan saat itu kepenuhan dan kita tidak mampu untuk mengambil tindakan nyata, akhirnya itu hanya akan menjadi residu emosi atau bahkan membentuk energi yang negatif. Sayang kan, niatnya tuh hal yang baik, belajar dari guru yang baik dengan pengajaran yang baik, tapi karena tidak langsung dipraktekkan, karena tidak langsung diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, akhirnya cuma menjadi koleksi yang berdebu di alam bawah sadar. Ya, layaknya kristal atau mungkin jimat yang dibeli cuma berdebu di pojok ruangan dengan harapan oh dia selalu melindungi. Selama sesi konsultasi energi healing dan kelas spiritual berlangsung denganku, aku sering banget menekankan kepada para murid dan juga para klien bahwa healing tools dan juga termasuk program kelas yang ada ya, itu hanyalah media, hanyalah reminder. Karena yang terpenting adalah kesadaran untuk memahami diri sendiri. Nah, ini yang membawa ke kedisiplinan untuk menyelaraskan soul, body, and mind. Dari sini kita akan secara berkala ya memiliki healthy mindset dan juga healthy belief system. Saat ini selaras akan membangkitkan willpower sehingga kita memiliki healthy lifestyle. Dan secara berkala inilah yang akan membawa perubahan yang signifikan sesuai dengan proses di setiap fase hidup kita. Setiap orang, setiap individu, fase hidupnya berbeda-beda, prosesnya juga beda-beda. Sadari, kekuatan sejati spiritual healing itu ada di dalam dirinya kamu, di kesadaran kamu. Bukan di barang yang kamu beli, bukan juga pada mentor atau guru yang kamu ikuti. Jangan biarkan spiritual bypass membuatmu toksik dan miskin batin. Fokus pada konsistensi, bukan pada koleksi. Dan semoga kita semua semakin otentik dalam perjalanan penyelarasan soul, body, and mind ini. Jangan takut, ada Tuhan bersama kamu. Oke, apabila pembahasan kali ini resonate atau ini cocok banget dengan situasi kamu atau yang pernah kamu alami, silakan sharing ya di kolom komentar, sharing juga opini kamu sehingga bisa melengkapi apa yang kusampaikan di video kali ini. Dan tolong bantu support channel ini lewat like, share link ini, subscribe, dan juga tap notifikasi belnya ya. Oke, thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.